jadi itu udah jelas bukan Twitter saya, ya, dan udah saya laporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi nggak, sekali lagi saya mengimbau janganlah membela dengan cara-cara yang jahat, gitu. Dan saya minta Polda Metro Jaya untuk mengusut ini. Kan pemalsuan KTP aja atau KK aja bisa diusut, masa ini nggak bisa? Karena apa? Kan ada barangnya. Baik. Artinya ini bisa aja di follow up begitu? Oh, harus di follow up dong. Orang kita laporan, kita kan sebagai warga negara lapor ya, mesti di follow up. Harus di follow up oleh Polda Metro Jaya terkait dengan rekayasa perbincangan antara Wakil Ketua DPRD sesama Wakil Ketua DPRD begitu. Kalau gitu KPK juga bisa memfollow up dong, Bang Daniel? Bisa, tentu bisa. Laporan Ahok itu bisa 12,1 triliun. Betul. Jadi saya mau mulai begini ya. Ada buku namanya Power and Prosperity. Tulisan Mansur Olson. Nah di situ Mansur menggunakan istilah political bandit atau bandit politik atau bandit anggaran. Praktek bandit anggaran ini itu saya pikir banyak terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di DPR. Ada perselingkuhan. Dan Indonesia bukan barang baru. Oh iya, bukan barang baru. Ada perselingkuhan eksekutif dengan legislatif ya. Ada kong kali kong antara eksekutif dan legislatif. Hengki-pengki. Itulah yang kemudian disebut dengan political bandit atau bandit politik. Nah, ini yang sedang terjadi saat ini. Bagi saya hari ini kalau Ahok gitu, kalau Gubernur Ahok benar misalnya melaporkan anggota DPRD dalam konteks ini. Anggota DPRD? DPRD kan yang dilaporkan ada kecurigaan markup anggaran. Iya, maksudnya yang markup pelanggaran yang dianggap 12,1 itu kan bukan hanya DPRD kan, Bang? DPRD. Kan yang dilaporkan kan ada rapat komisi antara SKPD juga di situ begitu. Artinya Ahok kan bukan hanya menyasar anggota DPRD, tapi bisa jadi SKPD juga dalam konteks ini. Di lingkungannya dia sendiri begitu. Nah, saya catatan kami justru ini positif. Komitmen Ahok ini positif untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dan membongkar praktek political bandit. Ini penting. Tapi Bang Daniel sebagai pegiat anti korupsi yakin nggak KPK bisa membongkar ini? Ya, kita berharap tentu. KPK berharapnya harap cemas atau apa sih? Berharap saja lah gitu. Berharap bisa melakukan. Bang Taufik mau mengklarifikasi. Nanti Bang, kita nafas dulu Bang ya. Oke Bang, kita iklan dulu. Sesaat lagi kami akan kembali. Ya, kita masih bersama Bang Taufik, Wakil Ketua DPRD, dan juga Bang Daniel, penggiat anti korupsi. Bang Taufik, biar lebih masif lagi jawabannya. Ini kita dengerin dulu nih, apa sih sebetulnya ditudingkan kepada DPRD oleh teman-teman yang ada di luar nih, yang sama-sama penggiat anti korupsi. Apa sih substansi permasalahannya begitu? Teman-teman menginginkan ini dibongkar, siapa yang melakukan markup anggaran kan begitu? Betul. Tapi saya tadi bertanya ke Bang Daniel, ini kan tidak mesti serta-merta disalahkan ke DPRD, karena di mekanismenya ada rapat antara legislatif dan eksekutif, Bang Daniel. Iya, tapi kan yang diprotes Ahok itu adalah ketika muncul dana siluman, istilah dia itu 12,1 triliun. Kemudian teman-teman DPRD juga menyebut, oh ya ada dana siluman, ini APBD siluman versinya DPRD, versinya Ahok juga ini versi siluman begitu ya. Dua-duanya kan siluman akhirnya. Nah, kami justru mendorong DPRD dan Ahok gitu ya, saling membuka fakta ini. Jadi makanya hak angket yang sudah disampaikan oleh DPRD saya anggap itu positif. Kenapa? Karena itu bisa membantu Ahok untuk membongkar banyak hal. Tidak perlu TV One nanti ketika penyidikan hak angket itu disiarkan langsung seperti Senturi segala macam. Kenapa? Ini ada dampak positifnya. Dampak positifnya kita bisa membongkar praktek bandit anggaran di Indonesia. Bukan hanya sekedar di DKI, efeknya itu buat Indonesia. Kita akan banyak membongkar tradisi-tradisi lama yang eksis di Indonesia, yaitu membajak anggaran untuk kepentingan kelompok dan pribadi, melakukan markup dan macam-macam. Singkat kata, kue ini dibagi-bagi. Betul. Jadi hak-hak publik kan banyak dirampas dalam praktek-praktek politik anggaran ya. Nah, dengan cara hak angket ini kemudian Ahok berani juga kemudian membuka banyak hal, ini justru membuka mata publik. Bahkan nanti kan sekarang nih Ahok sudah melapor ke KPK, kemudian akan melaporkan ke Bareskrim. Bareskrim berkaitan dengan dianggap itu adalah penipuan ya. Ketika ada tiba-tiba dana yang dimasukkan totalnya 12,1 itu dianggap penipuan yang dilakukan oleh pihak DPRD misalnya. Tudingan Ahok ya. Tudingannya kan begitu.
Nah, DPRD silahkan jawab juga atau laporkan juga, begitu. Sehingga kita akan temukan mana yang benar. Jadi publik bisa melihat. Dokumen. Saya justru sepakat dengan kekehan Ahok ya. Ini kan Ahok diajak ketemu sama ketemu nggak mau. Bahkan saya yakin di telepon presiden juga dia tidak tidak kekeh. Kelihatan sekali dia. Jadi Anda sepakat dengan sosok yang seperti itu? Oh ya, saya sepakat, kita butuh orang seperti Ahok, gubernur seperti Ahok yang berani. Ini ya, apa yang dilakukan Ahok pada hari ini menurut saya itu adalah gerakan reaktif atas keputusan Dewan mengangketkan. Apa contohnya? Kalau mau beresin kasus 2014 itu Ahok loh penanggung jawabnya sebagai gubernur. Kan menanggung jawab anggaran gubernur. Jadi 2014 itu kalau nggak salah kasus seperti ini, ada pihak sekolah yang nggak pernah diajak menginginkan UPS, diadakan UPS, tapi tiba-tiba sekolahnya didatangkan UPS. Ya, tapi itu yang dilaporkan Ahok ke KPK. Aneh kan? Kan kalau di 2015 itu kan tidak bisa dilaporkan ya. Di 2015 itu dia yang dilaporkan adalah penipuan. Itu ke Bareskrim, saya pikir akan kita dorong ke Bareskrim. Kalau yang 2014 itu yang dilaporkan ke KPK. Iya, artinya sudah berjalan. Kan gini, di 2014 itu kan UPS juga. Ada 55 UPS yang dibeli, satunya harganya 6 miliar, totalnya 330 miliar itu. Maksud saya gini, itu kan terjadi di 2014. Harusnya kalau mau itu diberesin dari awal dia udah mesti tahu dan harus tahu. Karena Bang Taufik melihat ini pengguna anggaran adalah penanggung jawabnya gubernur. Yang kedua, unit tidak mungkin bisa melaksanakan sebelum ada SPD, surat penempatan dana yang ditandatangani gubernur di unit-unit. Enggak, saya catatan gini, kenapa dia melaporkan itu? Karena dia yakin ada perilaku yang serupa dengan yang ingin dilakukan 2015. Kan mungkin kan gubernur DKI Jakarta melaporkan ke saya KPK sepakat. untuk menggali lubangnya sendiri, kan nggak mungkin. 2014 itu kan belum e-budgeting, ya kan, yang dia curigai dimasukkan secara tiba-tiba. 2014 sudah juga e-budgeting. Tendernya dengan ULP. Pakai yang itu yang pelaksananya bukan DPRD loh. Tender semua eksekutif. Terus iya silahkan aja, kalau kita sih senang. Saya pikir positif saja. Kalau kenapa Ahok berani melaporkan APBD 2014 ke KPK, yaitu bentuk komitmen ingin membongkar praktek korupsi, termasuk di rumahnya sendiri. Itulah yang positif yang luar biasanya. Jadi siapapun yang korupsi, bahkan di lingkungannya sendiri, itu ingin didorong, dia ingin membongkar. Karena harus pahami begini, karakter birokrasi ini. Saya sih yakin kalau nggak ada angket dia nggak bunyiin itu. Saya berkeyakinan terus nggak ada angket. Berarti terima kasih ke angket. Berarti kamu angket. Kami aktivis anti korupsi, terima kasih ke angket karena bisa mendorong itu. Lanjutkan Bang. Dalam konteks itu lanjutkan. Nah, makanya kami juga akan mendorong Ahok untuk membongkar itu. Mas, ini kan harus DPRD ini ikut bagian dalam penggiat anti korupsi juga dong, berarti dong. Dalam konteks itu ya kita terjemah, mudah-mudahan mereka punya komitmen ya untuk anti korupsi. Untuk membongkar iya dong, harus membongkar semuanya. Betul. Saya gini kan, saya katakan bahwa karena saya 2014 belum jadi anggota DPRD kan. Jadi saya pelajari itu nggak bisa Pak dilaksanakan kalau gubernur bilang, ini jangan kau laksanakan, udah berhenti Pak, nggak boleh. Itu begitu. Saya pikir tidak semudah itu ya. Birokrasi ini rumit sekali. Dan Ahok itu nyari sendiri. Enggak, di DKI itu. Kalau bagaimana gubernur tahu kok semua anggaran, karena dia yang tanda tangan. Anggaran seluruhnya apapun dia tanda tangan. Dia mesti tahu. Oh ini, kalau dia dari awal udah tahu, mestinya jangan diloloskan. Itu. Saya bicara soal tanda tangan dan meloloskan begitu ya. Contoh kasus aja deh. Ini tolong diklarifikasi juga oleh DPRD begitu. Ada beberapa sekolah yang harus dilakukan rehabilitasi seperti itu. Anggaran awal sekian, tapi setelah masuk ke draft pembahasan di DPRD, justru malah di Komisi E kabarnya dikurangi anggaran untuk pembenahan sekolah tersebut. Kalau soal ini, itu ada pertanyaan saya, di mana jiwanya anggota dewan kita? Bayangkan begini, saya termasuk eksekutif juga tentunya. Banyak yang begitu. Saya kasih contoh misalnya gitu. Ada satu anggaran, maka dihilangkan oleh SKPD-nya sendiri. Oleh SKPD sendiri? Iya Pak, saya nggak apa anggaran, bisa spesifik nggak? Biasa substansi. Misalkan pemberantasan rayap, 30 miliar.
Unitnya bilang, itu usulan dari mereka, Pak Dewan, tolong ini saya nggak sanggup deh, karena bukan tupoksi saya. Kemudian pemasangan pipa dari Jatiluhur ke Jakarta, itu kan harusnya swasta. Itu coret semua? Mereka sendiri yang minta dicoret. Keluar dalam diskusi rapat kerja komisi namanya. Keluarlah di dalam rapat kerja komisi itu angkanya gelondongan semua. Oke. Gelondongan loh. Dan yang menarik sebenarnya sekarang itu APBD 2015 biaya tidak langsung tuh nggak dibahas. Dan itu kira-kira bangsa 20 sampai 30 triliun. Tidak dibahas sama sekali. Oke. Itu. Jadi sikap DPRD pada saat itu adalah Ya, kita nanya mana nih biaya tidak langsung, nggak dikasih materinya. Sementara waktu sudah menunggu kan. jadi artinya nggak mungkin lah DPRD mengurangi dana rehabilitasi sekolah begitu. Kalau mengurangi mendiskusikan mungkin saja, mungkin dianggap terlalu besar. Oke. Dianggap terlalu besar. Saya contoh satu hal lagi misalnya gini, ada multi years. Tahun pertama ditaruh 50 miliar. Oke. Biasanya seluruh multi years tahun pertama itu 3 miliar, 5 miliar. Tahun 50 miliar di situ. Makanya di situ dikurangi dong. Jadi dalam forum rapat kerja komisi dengan SKPD itu ada dialog. Oke, baik, Bang Daniel. Terakhir, Bang Daniel. Iya, yang jelas ini tetap tren kong kali kong antara anggota DPRD ya dalam konteks ini dengan SKPD itu sering terjadi. Dan sering sekali juga terjadi gubernur itu dikangkangi. Itu banyak loh. Apalagi dengan kondisi tidak semua SKPD itu suka dengan gubernurnya. Apalagi birokrasi ini kan sistemik. Itu yang terjadi. Mungkin aja SKPD selama ini tidur nyenyak begitu. Betul, kan di Banten terjadi tiba-tiba Ahok dengan karakter yang berbeda, perlawanan pasti akan muncul luar biasa. Nah makanya ketika Ahok ini bermain zero sum game, pokoknya siapa yang dipenjara nih, gua yang berhenti atau lo yang dipenjara, kan begitu. Saya pikir itu kita dukung. Kita butuh politisi yang terang benderang, hitam gelap seperti itu ya, putih dan hitam begitu. Itu perlu. Masih ada nggak jiwa itu di DPRD kira-kira? Ada dong. Wah, langsung dia yang jawab. Ya makanya kita dorong bila perlu Bang Taufik untuk melakukan saya itu. bilang ya, muncul itu karena ada angket. Jadi saya thanks ke angket ya. Iya, nggak ada angket nggak muncul. Iya, makanya nanti saya akan dorong supaya hak angket ini terbuka. Penyidikannya terbuka. Bila perlu TV One itu ikuti terus. Betul. Live mengupas berkaitan dengan dialog antara Ahok dengan DPRD. Itu penting. Baik, publik. Baik, kita tunggulah arah ini kemana bergulirnya. Yang jelas topik ini belum selesai, tapi kita akan coba aspeknya berbeda lah begitu. Dengan narasumber kita yang berbeda juga tentunya. Masih terkait dengan hubungan yang sangat romantis antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta. Bang Taufik terima kasih, Bang Dani terima kasih. Selanjutnya Indi Rahmawati akan melanjutkan topik ini di studio Viva One Gadung. Indi, ada siapa saja di sana? Iya, Rivi, ini belum dimulai ya, tetapi di meja ini sudah berlangsung diskusi dan Anda sudah ketinggalan cukup banyak diskusi yang dilakukan di meja ini. Kalau melihat wajahnya Pak Margarito Kamis dari tadi seperti pusing gitu. Jangan pusing dulu. Ini luar biasa, Rivi, terima kasih sudah ada